Ternyata gini Kang ceritanya, setelah saya ngomentari justru saya banyak asupan data gitu dari Kalimantan. Beberapa orang ngasih data ke kita, kok ternyata begini gitu. Berarti ya harus ditentang gitu. Yang maksudnya asupan data itu gimana, Kang? Oh iya Kang, ada satu lagi data 10 tahun yang lalu tentang cerita guru sekumpul ditentang oleh ulama besar Kalimantan namanya Syekh. Nah, kalau orang yang ngaku-ngaku bisa membelah diri jadi 3, gimana, Kang? Dan disaksikan katanya, Kang. Justru kalau ngomongnya disaksikan, kita akan sangat mudah untuk membantai itu saksinya siapa, terjadi di mana, dan siapa yang melihat. Jelas ini bertentangan, Kang. Kenapa? Karena Siap, Kang. Saya ingin berikan pengumuman di sini, teman-teman. Ya, bagi siapapun kalian yang merasa pemimpinnya guru sekumpul, kalau tidak terima, mampukah kalian untuk berdialog begitu secara live? Iya, Kang? ya, jawabannya sudah saya ketahui, Kang. Nggak bakalan ada yang mampu. Karena mereka model fanatik aja. Loh, saya dulu pernah mendatangi Buya Rozi Hasim, langsung diribat beliau. Saya pernah datangin Tania itu kan yang mengaku berguru sama Nabi Khadir. Ya saya kalau intinya ngajak ketemu saya siap, Kang. Jangankan di medsos, video call seperti ini atau apa atau online. Kita datang aja siap kok. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, berhubung dengan semakin gencarnya muhibbin-muhibbinnya guru sekumpul tidak terima dengan video-video saya di mana saya memberikan statement pernyataan menolak khurafat-khurafat yang disebar. Kenapa saya menyebutnya khurafat? Karena selama 1500 tahun peradaban Islam berdiri, baru kali ini ada seorang muslim yang tega menyatakan makamnya Rasulullah gerak-gerak, terus Rasulullah bangkit katanya. Lalu ada pernyataan juga kalau guru sekumpul punya surga sendiri dan mampu mengeluarkan siapapun yang dia kehendaki dari neraka ke surga. Padahal 1500 tahun peradaban Islam berdiri, tidak ada satupun para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mazhab, para orang-orang soleh mengaku punya surga dan mampu memasukkan siapapun musuh-musuhnya ke dalam surga, mengeluarkannya dari neraka ke dalam surga. Karena hak itu, teman-teman, murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki 100 karomah segala macam, bisa membelah diri. Terus yang paling gila menurut saya, mensunnahkan cium kubur. Entah itu ngutip dari kitab mana, tetapi sebagai seorang alim ulama katanya, untuk memberikan hukum seperti ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan, karena sangat berbahaya. Dan di video ini saya ingin menghubungi sahabat saya yang dimana beliau sudah 2 tahun memberikan tanggapan terhadap khurafat-khurafat guru sekumpul dan telah melakukan banyak dialog dengan muhibbinnya, dan beliau berani mempertanggungjawabkan statementnya dengan cara apa? Untuk dialog ilmiah, bahkan mubahalah pun beliau berani. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya akan langsung hubungi Kang Maesa Al-Mantani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Kang Maesa? Alhamdulillah sehat, Kang. Kesibukan apa ini? Sekarang agendanya lagi keliling Jawa Tengah, Jawa Timur. Kesibukannya tur ya? Kesibukan saya ngeberantas haluisme yang aku wali, tarekat, hikmat. Takbir. Baik Kang, kita langsung ke pembahasan saja ya. Siap. Kang Maesa, sudah berapa lama Kang Maesa ngeberantas haluisme, dan yang paling tertuju sekarang, yang paling viral sekarang adalah guru sekumpul. Sudah berapa lama Kang? Saya awalnya 2 tahun yang lalu ngeritik guru sekumpul, tapi paling 5 video lah. Habis itu selesai. Dan terakhir semenjak saya main TikTok bulan Sya'ban kemarin lah, bulan Sya'ban, sebulan full istirahat bulan puasa menghormati Ramadan. Dan ternyata diteruskan oleh Kang Heri Pras. Saya awalnya itu Kang nggak tahu sama sekali ya. Awalnya saya tidak tahu kalau Abah Guru Sekumpul tuh pernah membuat statement-statement yang menurut saya kurang pas. Kalau makamnya Nabi Muhammad goyang-goyang, gerak-gerak, bergejolak, lalu Nabi Muhammad keluar dari kubur, berjalan dan lain sebagainya. Awalnya itu saya nonton. Saya itu pelajari dulu tuh Kang. Ya, saya pelajari, saya searching, terus muncul Kang Maesa. Di situ saya nyimak pembahasan Kang Maesa. Oh, ternyata ada landasannya kita tidak terima. Akhirnya saya coba bahas.
Akhirnya apa kan? Banyak yang nyerang saya juga dan kebetulan juga sedikit ya Kang yang mulai berpikir. Ya. Karena mungkin ramenya Akang diserang pasti, wong saya yang followernya cuma 100 saja banyak diserang. Apalagi Akang dari 1 juta subscriber ya. Ya resikonya lebih besar Akang. Betul. Sampai detik ini ngomong-ngomong sudah pernah dapat ancaman pembunuhan? Sudah pernah belum? Ada. Ancaman Ada, ya? ancaman mau didatangi ada, ancaman mau dijemput ke Kalimantan ada, pokoknya ancaman-ancaman banyak. Bahkan ada yang mau datangi saya, Kang. Tanggal sekian, hari ini, bulan ini katanya mau ke sini. Pas saya tunggu gak ada dateng, Kang. Malahan mau saya Sherlock kalau mau dateng gitu, tapi gak ada dateng gitu. Oke. Jangan takut. Oke, Kang Mahesa. Yang pertama, Kang Mahesa sudah membahas khurafat ini sudah berapa lama tadi? Kalau totalnya, kalau ngomongnya khurafat secara umum, udah 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun khurafat secara umum. Nah, untuk awal pembahasan Abah Gurus Kumpul mulai kapan? 2 tahun yang lalu, tapi 5 videoan kurang lebih, sekitar 5 video, tapi berhenti waktu itu karena saya pikir nggak enak juga gitu menghormati muhibbinnya, tapi makin kesini kok makin menjadi gitu. Ternyata gini Kang ceritanya, setelah saya ngomentari justru saya banyak asupan data gitu dari Kalimantan. Beberapa orang ngasih data ke kita, oh kok ternyata begini gitu, berarti ya harus ditentang gitu. Berarti penting. Oke, yang maksudnya asupan data itu gimana Kang? Ya seperti video yang belum ada di YouTube kan ada. Saya punya video selama Gurus Kumpul yang belum ada di YouTube punya. Walah, jadi Kang Mahesa punya data ini? Punya, cuma kan konsekuensinya hukum. Kita kalau belum dipublik, kita mempublik, kita kan bisa kena ITE. Masalahnya begitu doang. Siap. Tapi intinya data yang masuk ke kita selain di YouTube ya, itu kesimpulannya ya layak dikritik. Betul. Layak, harus dikritik. Makanya saya support Akang. Alhamdulillah. Yang pertama Kang, pandangan Kang Mahesa perihal kuburan Rasulullah bergejolak, bergerak-gerak, terus Rasulullah keluar dari makam, memeluk, dipeluk, atau nyium dengkulnya Gurus Kumpul. Itu bagaimana Kang? Seperti yang pernah saya sampaikan Kang, sebenarnya waktu itu saya masih husnuzon. Artinya efek kecintaan ya, namanya umat orang soleh. Kita akui beliau orang soleh, beliau alim, kita akui. Efek kecintaan kan waktu itu dalam kondisi sakit, beliau disakit, didorong bahkan dirodakan. Berhalusinasi. Ya, jadi saking cintanya terjadilah efek itu di pikiran Gurus Kumpul. Karena kalau dikatakan itu mukasyafah, jelas keliru Kang. Karena kalau mukasyafah berarti kejadian itu real terjadi. Dan jika real terjadi, maka ketika kuburan bergoyang mestinya dirasakan oleh semua orang. Betul. Kira-kira seperti itu. Kalau itu mukasyafah. Kalau itu mukasyafah, maka real terjadi. Tetapi kalau yang mereka lakukan hanya halusinasi gimana tuh Kang? Hanya penglihatan batin gitu? Ya saya menolak itu penglihatan batin itu. Itu halusinasi aja bukan penglihatan. Gitu. Kalau penglihatan batin kan kategorinya mukasyafah. Tapi kan saya kira para wali nggak nyeritain itu gitu. Mestinya. Sesuai ya. Di sini kan ada kata kuncinya kuburan bergoyang. Kalau sudah melibatkan perkara indrawi, perkara fisik, mestinya terlihat sebagaimana bulan terbelah dulu. Jadi ketika Nabi ditantang itu kan, kalau benar kamu Rasul, coba bulan dibelah. Lalu mintakan kepada Allah bulan terbelah. Dan yang melihat bulan terbelah ini bukan hanya Nabi dan orang-orang kafir di sekeliling Nabi. Tapi terlihat juga oleh orang lain. Begitupun perang Badar nih. Kan logiknya begitu kalau dalil. Betul. Artinya dalil itu real. Ya. Atau misal perang Badar Kang. Maka kalau ada orang mengklaim malaikat datang ke kita, kalau itu penglihatan batin dia mukasyafah, ya mestinya jangan diceritain. Kalau itu real, contoh perang Badar, kan malaikatnya terlihat bahkan oleh orang kafir. Betul Kang. Betul. Kalau bertasyakul gitu. Jadi intinya itu cuma halusinasi. Bisa jadi halusinasi, bisa jadi ya ngedongeng, bohong aja biar keren. Oke, jadi kesimpulannya dari video yang beredar itu, kuburan gerak-gerak, Nabi keluar dari kubur, itu hanya dongeng ya Kang? Halusinasi ya, jadi itu dongeng real terjadi. Real terjadi itu di pikiran alias tidak nyata. Siap. Oke,
Ingat ya teman-teman, berarti itu adalah kesimpulannya. Dan di sini Kang Mahesa ini memiliki landasan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalian yang tidak terima boleh hubungin saya untuk mengadakan dialog ilmiah dengan Kang Mahesa. Tapi itu nanti. Iya Kang? Siap. Baik Kang, pertanyaan kedua Kang, bagaimana tapi sudah ini, mereka mengaku punya surga sendiri, mampu dan kawak memasukkan siapapun yang ada di neraka keluar menuju surga. Ini siapapun katanya, musuh-musuhnya. Nah itu bagaimana pandangan Akang? Meyakini bahwa guru sekumpul punya surga sendiri, apalagi sampai ada tambahan bisa menentukan si A si B masuk surga. Justru konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat justru mengurangi nilai hadis-hadis Nabi tentang 10 sahabat yang dapat jaminan. Artinya gini Kang, kalau di kalangan sahabat saja hanya 10 yang dapat jaminan, betul. Kok bisa? Lo sahabat loh, hanya 10. Betul. Kok bisa? Otomatis ya sahabat yang lain juga dalam kondisi yang masuk surga. Husnudzon, tapi itu dalam konteks husnudzon. Lah kok bisa ada orang sekarang mengklaim punya surga sendiri, di mana yang memiliki surga ini bisa menentukan si B masuk, karena surga itu gini mestinya Kang, surganya Akang buat Akang doang tuh. Betul. Nanti buat Akang. Tapi nanti itu urusan akhirat itu. Iya. Saya kira kategorinya ini lebih dari sekedar kehaluan ya, kalau mengklaim punya surga sendiri lalu bisa menentukan seorang ini masuk, lebih dari sekedar kehaluan, bertentangan dengan dalil Kang. Bertentangan. Jadi kesannya ecek-ecek Kang, 10 sahabat itu kesannya remeh gitu, murahan. Ternyata guru sekumpul juga bisa menentukan. Berut lah. Oke Kang, siap. Pertanyaan berikutnya. Artinya ya teman-teman, di poin kedua, orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu 10 sahabat sudah dijamin tuh masuk surga. Tapi gak ngaku-ngaku punya surga sendiri dan mampu masukkan siapapun dari neraka ke surga. Tetapi ini umat zaman akhir yang menjamin masuk surga siapa? Ya, apa cuma klaim murid-muridnya gitu ya Kang? Jadi kita nggak boleh seperti ini teman-teman. Artinya kita di sini hanya melawan sesuatu yang bertentangan dengan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Nah, coba Akang barangkali Akang punya pendukung dari Kalimantan, coba nanti warga Kalimantan minta kirimkan buku 100 karomah guru sekumpul, karena saya cuma punya 1. Nah, itu menarik. Akang harus baca itu. Di Tokopedia banyak Kang. Saya sudah beli. Oh iya, udah beli aja. Beli aja. Akang beli, nanti dibahas di konten. Nah, saya sudah beli, cuman masih dikirim, masih OTW. Oke, nanti saya yang ngasih dalil ke Akang bahas nanti itu ya. Tenang aja Kang, lanjut perjuangan. Oke, siap Kang. Nah, pertanyaan berikutnya Kang. Pertanyaan berikutnya. Ini kan berbicara tentang zikir-zikir, terus doa-doa, terus ziarah makam. Saya kemarin membahas pembahasan disunatkan ke makam lalu mencium batu nisannya. Sedangkan jumhur ulama sepakat kalau ke makam itu ada sunnah-sunnahnya yang bertentangan seperti itu. Malahan mencium nisan, ngusap-ngusap berlebihan seperti itu hukumnya makruh. Paling ringannya mubah Kang. Nah, kalau ada orang yang mensunnatkan, itu bagaimana pendapat Akang? Wah, lebay kali itu kalau sampai disunahkan ya. Tapi kalau terjadi khilaf itu menyentuh, bahkan Imam Ahmad bin Hambal dulu sampai kuburannya habis Kang, diambil tanahnya sebatas tabaruk, itu boleh. Tapi kalau dalam konteksnya sunnah, menyunahkan, menganjurkan, saya kira itu sudah membuat hukum baru saya kira. Ya karena yang paling khilafiyah itu terjadinya antara boleh apa tidak boleh Kang. Nah, jadi kalau tadi dikatakan jumhur ulama menolak, itu jumhur ulama dari klan tertentu ya, saya nggak boleh sebutin di sini, dari klan tertentu. Kalau jumhur ulama maksudnya seluruh dunia, maka perbedaannya boleh dan tidak boleh. Tapi kalau menganjurkan, mencium, saya kira nggak ada itu. Mencium itu, menganjurkan itu. Ini sampai mensunatkan katanya Kang. Sunnah itu berarti konteksnya kan ma yusabu ala fi'lihi. Ada sunnah ini secara ilmu hadis, sunnah itu ma usnida ilan nabi min qaulin afi'lin. Sunnah dalam istilah fikih itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diperbuat dapat pahala, tidak diperbuat enggak apa-apa. Itu namanya sunnah dalam istilah fikih. Saya kira sunnah di istilah fikih pun tidak Kang.
Enggak. Berarti orang itu yang ngomong sunnah itu saya kira sudah buat hukum baru itu. Nah, Udah jadi mujtahid. nah itu pendapat Akang gimana tuh? Kalau ada orang seperti itu? Saya tak sepakat lah, tak setuju. Ghulu itu berlebihan. Ekstrim. Oke, siap Kang. Nah, kalau Siap. orang yang ngaku-ngaku bisa membelah diri jadi 3, gimana Kang? Atau diakui bisa, dan ini muhibbinnya percaya semua Kang. Gimana tuh Kang? Dan disaksikan katanya Kang. Justru kalau ngomongnya disaksikan, kita akan sangat mudah untuk membantah itu saksinya siapa, terjadi di mana, dan siapa yang melihat. Jelas ini bertentangan Kang. Kenapa? Karena kullukum ra'in, setiap seseorang itu bertanggung jawab. Nah, kalau kita membelah jadi 3, roh kita ada berapa? Jadi buat roh sendiri ya Kang? Kan ini kan ganjil. Ada orang kok membelah 3. Yang menciptakan fisik itu siapa? Yang membuat roh itu siapa? Dan dalam perpisahan itu catatannya gimana malaikatnya? Bingung kalau satu roh berbuat dosa, satu roh berbuat pahala. Ini bingung ini malaikat. Terus kecaprak itu Kang lah. Nah, halu itu. Karena kan yang ini karena muhibbinnya pada percaya Kang. Muhibbinnya pada percaya. Saya kira gini, kalau ada orang misalnya, mungkin kejadiannya begini nih, di ini ada aba guru katanya, di tempat lain ada guru. Saya kira ini akibat khoyali Kang. Khoyali ataupun takhoyul. Jadi bisa terjadi itu Kang. Kalau misalnya gini, Akang cinta kepada seseorang, terus ada melihat fisik kesamaan, terus menganggap itu guru sekumpul. Lalu akhirnya terjadilah cerita, oh guru sekumpul di hari ini ada di sini. Oh enggak, saya melihat sendiri ada di sini. Terus kesimpulannya, oh guru sekumpul bisa membelah menjadi 3. Padahal mah bukan guru sekumpul membelah jadi 3. Ada orang yang ngefans sama guru sekumpul, lalu melihat misalnya ketika tawaf, ada orang yang fisiknya sama. Karena saking ngefans, beranggap itu guru sekumpul. Lalu diceritakanlah berlebihan. Ya sama kayak saya ngelihat Akang nih, karena saya ngefans sama Akang, berasa saya ngobrol sama Salman Khan. Paham Kang. Paham ya? Karena kan tadi ngebahas masalah amalia perbuatannya guru sekumpul. Kalau mecah jadi 3, yang satu katanya ngobrol di ruang tamu, yang satu lagi sholat zuhur. Sholat zuhurnya dari jam 12 sampai asar Kang. Masih ruku katanya. Allahu Akbar. Terus yang satunya lagi wirid. Itu kebingungan dan ditanya. Jelas itu Kang. Jelas apa itu Kang? Jelas halu ngecaprak bin gedap terus. Aduh ya Allah. Udah dipotong sama Kang Maisa teman-teman. Halu, ya, bohong, dongeng, khurafat. Teman-teman, saya selama ini sudah dialog dengan beberapa muhibbin, ya, teleponan juga, chat juga sampai capek. Dan alhamdulillah sebagian dari mereka juga mulai sadar dan menyatakan kalau guru sekumpul ya atau guru zuhdi offside begitu. Oh iya Kang, ada satu lagi data. 10 tahun yang lalu tentang cerita guru sekumpul ditentang oleh ulama besar Kalimantan namanya Syekh Nuruddin. Oh pernah Syekh itu Kang? Nuruddin sekarang, woi, muridnya Syekh Yasin Padang lagi. Allah. Syekh Yasin Padang nih, ulama besar, diakui keilmuannya. Posisinya sekarang di Bogor. Nanti Akang sowan ke beliau. Siap Kang. Jadi sudah pernah ada yang melawan Kang? 10 tahun yang lalu Kang. 10 tahun yang lalu sudah ada yang menentang, tapi itulah menentang guru sekumpul di Kalimantan, resikonya yang harus diterima. Nah, pahamlah, nggak usah diucapin. Iya benar Kang. Paham lah ya. Sekarang beliau di Bogor Kang. Ini perlu kita tentang karena begini Kang, orang Asy'ari ini sering dituduh oleh sahabat-sahabat kita di Salafi, dituduh sebagai penyembah kubur. Dan inilah yang terjadi. Asy'ari menolak kehuluan itu, enggak. Oh iya Kang? Kami ke kuburan itu sebatas ziarah, bukan meminta-minta gitu. Nah, dan kita juga kan harus melindungi ulama-ulama kita. Enggak, ulama-ulama kita enggak halu. Itu mah kemurni kehaluan aja kalau ada mengklaim bla 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 itu. Bahkan kita lihat sendiri tuh ada video-videonya kalau di makamnya guru sekumpul bagaimana itu. Nah, iya kan sampai berjoget-joget Kang. Joget-joget. Saya kira itu balasan buat orang yang menyebut kuburan Nabi bergoyang. Akhirnya kuburannya di tempat goyang, dibuat goyang. Siap Kang. Saya ingin berikan pengumuman di sini teman-teman. Ya, bagi siapapun kalian yang merasa muhibbinnya guru sekumpul, kalau tidak terima, mampukah kalian untuk berdialog begitu secara live?
Iya Kang? Ya, jawabannya sudah saya ketahui Kang, nggak bakalan ada yang mampu. Karena mereka model fanatik aja. Aduh, gimana ini? Ya Allah, pantesan. Dulu Kang pernah ada kejadian pembela guru sekumpul ngajak buka tafsir Jalalain. Lalu saya bilang, gini aja, saya baca satu bait, bait berikutnya kamu yang baca gantian. Saya baca satu bait, tafadhol gantian kamu. Langsung turun dari lab. Ternyata model gertak. Allah. Dikira kita ini kalau ngeritik kehaluan Kang, dikira kita belajar dari Google. Dikiranya. Terus kita dituduh Wahabi Kang. Wahabi. Allahu Akbar. Aduh, sejauh ini yang paling ekstrim Kang Mahesa tuh hadapin sampai ngapain Kang? Selain dialog ilmiah dengan mereka. Loh, saya dulu pernah mendatangi Buya Rozi Hasim, langsung diribat beliau. Saya pernah datangin Tania itu kan yang mengaku berguru sama Nabi Khadir. Ya saya kalau intinya ngajak ketemu saya siap Kang. Jangankan di medsos, video call seperti ini atau apa atau online. Kita datang aja siap kok. Datang aja siap. Tapi kan faktanya ketika saya menemui Buya Rozi Hasim, pihak Buya Rozi Hasim nggak berani live streaming. Pengen ngobrol empat mata. Saya bilang, ini mau besanan, yang ngobrol di balik layar itu mau besanan. Lawang sesuatu yang terpublikasi, kita mau mendiskusikan sesuatu yang sudah terpublik, kok pengennya empat mata. Itu mau besanan, mau nikah lagi. Aduh ya Allah, ya Allah. Jadi ngelawan orang halu nih, kita harus di balik layar. Mereka beraninya kayak gitu ya. Ya Allah. Katanya pernah sampai mubahalah Kang. Itu gimana ceritanya? Mubahalah dua kali. Dua kali sama muhibbinnya guru sekumpul. Allah. Dan dua kali ini diwakili oleh puluhan penontonnya. Nah, yang jelas dua orang ini setelah mubahalah dengan saya, yang satu jarak seminggu, jarak sebulan, sekarang dia nggak nongol-nongol lagi di live saya. Biasanya kan nongol. Ketika saya pembahasan dia naik. Setelah mubahalah itu dia nggak nongol lagi Kang. Itu berkaitan kuburan bergoyang ya. Siap. Mubahalanya nggak di semua hal. Siap. Yang jelas Kang, yang saya tantang diskusi itu penulis buku 100 Karomah. Penulis ini ketika umroh. Itu kan kiai Kang. Itu bulan kiai puasa katanya. Ya. Kiai namanya Zakaria El Karim. Nah, Zakaria El Karim ini waktu itu kondisinya lagi umroh. Oleh karenanya ya sudah pulang umroh, kata dia di salah seorang pengkritik saya lalu ngirim chat siap diskusi. Waktu itu bulan Ramadan. Nah, chat ini lalu diinformasikan ke kita, dikirimkan ke kita bahwa tuh penulis buku 100 Karomah Guru Sekumpul sudah siap berdiskusi. Faktanya sampai detik ini Kiai Zakaria Al Karim ngumpet. Baik teman-teman, sebenarnya percakapan kami belum selesai. Namun karena ada gangguan atau masalah dari segi jaringan dari Kang Mahesa Al-Bantani, jadi saya melanjutkan dengan narasi ini. Yang pertama teman-teman, kami di sini berbicara atas landasan dalil, dan kami di sini juga tidak sendirian. Kami juga disupport oleh beberapa ulama, dan juga di sini kami tidak takut untuk menghadapi dialog baik secara offline ataupun live secara langsung. Jadi bagi kalian siapapun kalian yang ingin dialog ilmiah dengan kami, maka kita tentukan kapan jadwalnya dan siapkan orang-orang yang kalian anggap terbaik untuk bisa membela khurafat yang telah disebarkan, yang telah beredar di kalangan masyarakat. Agar apa? Ini masalah akidah dan ini masalah serius, apalagi dikultuskan sebagai wali sampai-sampai ada ibadah baru, yaitu mensunahkan mencium makamnya wali kutub. Ini kalau saya mengutip dari websitenya NU Online, ini adalah suatu kemungkaran. Baik teman-teman, mungkin itu saja di video ini. Kedepan kita tidak akan berhenti ya. Intinya kita tidak akan berhenti, karena kita berjalan di sini atas dukungan para alim ulama juga, dari dukungan beberapa orang yang paham mengenai penyimpangan yang dilakukan. Dan saya juga memohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan. Karena apa? Karena itu bisa jadi dari kebodohan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita hidayah.